kami percaya inilah waktunya, inilah saatnya di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus itu berkarya secara nyata di saat ini. Ini pernyataan iman kami, ini kerinduan kami saat ini Bapa, bahwa mujizat Tuhan itu terjadi di dalam pelayanan firman ini. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik Engkau berikan bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami mau mendengar apa pesan, apa isi hati yang Tuhan mau sampaikan buat kami lewat pelayanan firman saat ini. Karena itu setiap kami yang ada di dalam ruang gereja ini, saudara-saudara kami yang lagi menonton melalui YouTube dan Facebook, yang lagi mendengar melalui radio saat ini, di dalam nama Yesus, kuasa urapan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Demikian juga dengan hamba-Mu pada saat menyampaikan isi hati Tuhan. Biar tuntunan dan kehendak Roh Kudus yang akan membawa kami untuk mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, bersabdalah untuk kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pelayan altar sudah menghantar kita bersama dalam pelayanan yang luar biasa, mengarahkan, membawa kita ada dalam pujian penyembahan yang dahsyat. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan penonton, pendengar yang ada di rumah, puji Tuhan ya, saya bisa kembali lagi terjadwal di saat ini. Kondisi sebenarnya masih flu, ya, masih sering batuk. Saya beberapa hari terakhir saya bilang sama istri saya mungkin mau change saja atau mau gimana gitu ya, biar jemaat tidak terganggu dengan kondisi batuk dan flu. Tapi rupanya dalam minggu depan dan minggu depannya ada terjadwal untuk khotbah di Kau Barat, dan memang itu sudah cukup lama. Mereka kemarin ketemu gembalanya, dia bilang, Pak Ek, aduh sudah lama, sudah hampir 2 tahun tidak datang khotbah. Jadi ya, begitu juga minggu depannya. Jadi saya pikir kalau seandainya saya harus change atau harus tukar, waduh ini berarti kemungkinan tidak akan ada kesempatan itu. Sementara tema yang Tuhan taruh di hati Pak Gembala untuk kita bersama ini memang ada sesuatu yang spesial. Saya ketika mencoba membaca tema ini saudara, ya, lalu dikaitkan dengan bacaan yang ditentukan di dalam Matius 28 ayat 7, ternyata ada pesan yang khusus, dan ini yang saya mau bagikan buat kita bersama. Karena itu saya tidak melewatkan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Memang kita sudah sempat mendengar yang disampaikan Ibu Alce di doa malam, Ibu Yesi, lalu kemudian Pak Gembala, dari aspek, dari sudut yang mana Roh Kudus memakai hamba-hamba Tuhan ini untuk membagikan firman Tuhan bagi kita. Tetapi secara khusus, saya percaya pada pagi hari ini, ketika kita membuka hati kita, ketika kita membuka roh kita untuk mau dengar apa yang Dia mau sampaikan, maka itu pasti akan menjadi jawaban dari kebutuhan kita. Ya, aku mendahului kamu ke Galilea. Ya, saya tidak mengambil dari bacaan yang sudah ditentukan, yaitu Matius 28 ayat 7, ayat 1 sampai 10 di sana. Tetapi saya mau coba menggiring, membawa kita, karena pesan yang Roh Kudus mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini secara khusus. Ya, karena itu saya melihatnya dari dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Cukup panjang ya. Ya. Bolehkah saya meminta Pak Gembala membacakan ini 3 perikop ya? Minta tolong nih untuk dibacakan buat kita 3 perikop
uh, Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Kita mau melihat tentang Galilea itu. Karena tema kita yaitu aku mendahului kamu ke Galilea. Ini menarik sekali tentang Galilea. Maaf merepotkan. 3 perikop jadi. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat 2 orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Zebedeus anak dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Iya, terima kasih Pak Gembala. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau dalam beberapa khotbah yang kita dengar di jemaat ini tentang pertanyaan, mengapa Yesus meminta mendahului mereka, dia ada di Galilea, ya, setelah kebangkitannya. Mengapa dia tidak menunggu mereka di Nazaret kotanya, atau di tempat kelahirannya di Bethlehem dan lain sebagainya? Ini pertanyaan yang memang nantinya kita akan menjawab ketika kita tahu apa yang terjadi di Galilea. Nah, saudara, 13 ayat dari pasal 4 ayat 12 sampai 25 ini sudah sedikit memberikan gambaran tentang Galilea, bahwa sebenarnya Yesus memulai pelayanannya awalnya itu dari Galilea. Kita lihat di ayat 15, dikatakan bahwa dari situlah, pada waktu itulah ketika dia tahu Yohanes mau ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Ya, dia menyingkir ke sana. Jadi apa yang Yesus lakukan di Galilea, yaitu dia mulai memberitakan tentang bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan kalau kita lihat perikop selanjutnya, dia memilih murid-murid yang adalah nelayan.
Lalu kemudian dia melakukan pelayanan, mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, dan begitu banyak hal yang dia kerjakan sehingga namanya tersebar sampai ke daerah-daerah di samping dari Galilea ini. Saudara ya. Jadi sudah jelas bahwa apa yang Tuhan rancang dari awal, yang tertulis di dalam kitab Yesaya, dikutip di dalam pembacaan tadi, bahwa memang di Galilea itulah dia akan memberitakan terang, dia akan mengabarkan tentang keselamatan, yaitu orang bertobat untuk mendapatkan keselamatan. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Sehingga kalau dia akhirnya setelah dia bangkit dan dia mengatakan kepada Maria, sampaikan kepada saudara-saudaramu itu. Kalau saudara baca di dalam Matius 28, aku mendahului ya kamu ke Galilea. Bahwa saya sudah mendahului para murid-murid itu, karena itu orang nanti ketemu di Galilea. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah hanya karena dia memulai pelayanan di Galilea itu saja yang membuat dia harus mengajak murid-murid dalam jarak yang lumayan jauh, ya. Teman-teman PBI kemarin diskusi, saya belum sempat cari referensinya, tetapi teman-teman PBI katanya diskusi jarak dari Yerusalem ke Galilea itu 150 kilo. Kenapa Yesus tidak mengatakan sudah tunggu ketemu di Kapernaum, di sini saja dekat-dekat sekitar 1-2 kilo saja, supaya saya punya murid-murid ini bisa melayani, bisa saya motivasi mereka, biar saya doakan mereka biar lebih maksimal lagi. Kenapa tidak begitu, saudara? Apakah hanya karena Yesus memulai pelayanan yang dibacakan tadi Pak Gembala ayat 3 perikop itu lalu disuruh mereka ke sana? Tidak sekedar itu. Ada pesan penting buat kita saat ini. Mengapa dia harus menyuruh mereka ketemu di Galilea? Saudara, untuk itu ada 2 hal yang saya mau bagikan buat kita bersama. Ya, ini penting sekali menjadi dasar. Pesan apa yang Tuhan mau kita bawa, khususnya bagi kita yang hidup pada saat ini. Saudara, kita lihat 2 hal itu, yaitu latar belakang Galilea, dan yang kedua letak geografis dari Galilea. Ya, memang ya beda ya kalau orang yang sudah ke Israel terus berkhotbah, terus bercerita, lalu dia pasti akan lebih tahu gambarannya. Kenapa begitu? Para pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta-pendeta harus didorong, pemerintah daerah mendorong mereka supaya bisa ke Israel, ya supaya ada tahu gambarannya. Jangan sekedar asal ngomong kayak saya ini, tapi saya kan referensinya didapat juga. Ya, saya suka menggunakan referensi dari William Barclay. Itu adalah salah satu teolog yang cukup sering dipakai referensinya oleh Pak Esra Soru, ya, Pak Stephen Tong juga kadang-kadang menggunakan referensi teologis dari beliau, ya. Dan ini yang kita mau lihat bersama. Bagaimana latar belakang dari Galilea itu. Lalu kemudian letak geografisnya. Nah, dari 2 hal ini ketika kita paham, ketika kita mengerti, maka saya yakin pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat tema buat jemaat di tempat ini, buat kita semua, itu akan sangat jelas. Saudara, Galilea itu, ya, daerah Galilea termasuk tanah Israel waktu itu semuanya, itu kan awalnya itu adalah tanah Kanaan. Ya, itu adalah tanah Kanaan. Ketika Yosua, ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu posisinya waktu itu diberikan ketika bangsa Kanaan dikalahkan. Posisinya, memang saya tidak mendapatkan gambar ya, cuma ya nanti dalam kesempatan saja biar lebih, karena tulisannya terlalu kecil-kecil juga. Yosua yang masuk memimpin bangsa Israel merebut Kanaan itu, dia membagi setiap tanah Kanaan yang mereka duduki itu kepada suku-suku tertentu. Jadi dari 12 ya atau 11 ya kalau misalnya Lewi tidak dapat. Nah, yang
tanah yang Galilea yang ada yang kita bicarakan saat ini itu diberikan kepada 3 suku, yaitu suku Aser, Sebulon dan Naftali. Itu yang tadi dibacakan di Matius pasal 4. Itu memang sudah ada di dalam Yesaya dan itu jelas tergambar ketika Yosua memberikan daerah itu yang disebut Galilea kepada 3 suku itu. Nah, saya mengutip apa yang ditulis oleh William Barclay ya, mengenai tanah ini. Sesungguhnya pada saat Yosua merebut tanah Kanaan, kepada 3 suku ini diberikan tanah yang kita kenal dengan Galilea. Tetapi harus diingat bahwa tanah Galilea waktu itu masih tetap dihuni oleh sedikit kelompok masyarakat bangsa Kanaan. Karena rupanya saudara, itu William Barclay, dia punya hasil penelitian. Rupanya waktu itu ketika Yosua merebut Kanaan, ada sebagian tanah dari yang disebut tanah Galilea itu yang masih dihuni oleh orang-orang Kanaan. Nah, penyebabnya adalah karena wilayah Galilea itu berbatasan dengan bangsa lain yaitu Syria. Jadi mungkin saja ketika Yosua mereka melumpuhkan itu, ada orang-orang Kanaan yang lari ke sebelah, ke Syria, berbatasan dengan Syria kan dari kan dia kan paling utara. Daerah paling jauh dari paling terakhir dari Israel itu. Jadi masih ada sebagian orang-orang Kanaan ya yang ada di situ. Sehingga pada saat itu sudah bercampur. Ya. Mungkin setelah itu tidak ada lagi peperangan, mereka bisa hidup bersama. Sehingga di Galilea itu sudah ada 3 suku. 3 suku itu ditambah dengan orang Kanaan. Jadi sudah ada 4, walaupun 3 suku itu adalah orang Israel. Berarti sudah ada 2 bangsa di situ. Itu yang terjadi dengan tanah itu. Pada awalnya, ini kita bicara latar belakang, kita bicara sejarah dari tanah Galilea ini. Nah, lalu kemudian saudara, tahun 900 sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi, ya, itu pada saat itu Israel dipimpin oleh Salomo. Salomo memimpin bangsa itu. Dan Salomo membuat mega proyek, yaitu Bait Allah yang luar biasa. Dia mengambil segala kebutuhan-kebutuhan pembangunan itu dari bangsanya sendiri. Dan juga ada diambil dari, diminta, entah dirampas, entah diminta dari bangsa-bangsa di sekitarnya itu. Termasuk Salomo meminta bantuan kayu-kayu yang hebat, kayu-kayu yang begitu banyak, yang bagus-bagus dari bangsa lain. Ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama pertama Raja-Raja 9. Ya. Pertama Raja-Raja 9 ayat 11. Kita mengerti dulu supaya kita tahu Galilea itu isinya seperti apa itu orang-orang di sana. Baru ada pesan Tuhan yang khusus buat kita. Mari, silakan siapa yang bisa membacakan untuk kita. Pertama Raja-Raja 9 ayat yang ke-11. Oke, siapa yang bisa baca? Bantu bacakan. Iya, terima kasih. Jadi ada Raja Tirus yang membantu Salomo sehingga tadi dikatakan apa? Salomo setelah selesai pembangunan, Salomo memberikan 20 kota bagi Raja Tirus untuk tinggal di Galilea. Berarti tadi saudara, orang Kanaan sudah ada di Galilea. Lalu yang kedua, 3 suku sudah ada di Galilea. Lalu sekarang orang dari bangsa Tirus
Ya, Raja Tirus menempatkan, karena Salomo yang kasih, ngoni suah bantu bangun bait Allah, karena itu ini saya kasih apa namanya, ngoni 20 kota di daerah Galilea itu ngoni tempat. Dari sini kita sudah bisa lihat bagaimana saudara, sudah ada tiga bangsa yang mendiami yang namanya Galilea itu. Jadi Galilea itu sebenarnya bukan sebatas orang ini saudara, bukan orang Israel, bukan penyembah Tuhan, Elohim, Yahweh di sana, tidak. Itu saja dari dalam kejadian di 900 sebelum tahun sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi, itu sudah apa yang terjadi? Ya, sudah ada 3 bangsa di situ. Oke lah, kalau yang percaya Yahweh, percaya kepada Allah, barangkali mungkin 3 suku itu. Ya. Tetapi kalau orang Kanaan, lalu orang-orang dari Raja Tirus ini, apakah mereka percaya? Oh, tidak ada data yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi jelas di Galilea, kalau kita bicara tentang latar belakang sejarah, maka di situ ada bangsa yang beragam, ada bangsa yang berbeda, ya. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau bangsa yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan keyakinan yang berbeda-beda, bagaimana situasi dan kondisi bangsa itu yang akan terjadi. Ya, bukan homogen di sana. Di sana bangsa yang heterogen dengan segala macam latar belakang mereka yang berbeda-beda. Itu 800 tahun sebelum 900 tahun sebelum Tuhan Yesus, pada saat Israel dipimpin oleh Salomo. Nah, kita lihat lagi sedikit. Penting sekali kalau kita nanti bicara tentang Galilea ini, karena ini kita harus tahu latar belakangnya. 800 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir, waktu itu ada terjadi sebuah serangan dari bangsa lain terhadap bangsa Israel, termasuk di dalamnya terhadap orang-orang yang tinggal di Galilea. Nah, mari bersama kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang ke-29. 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-9. Mari kita sama-sama tahu supaya kita tahu Galilea itu seperti apa, ya. Boleh Ibu Gembala kembali lagi baca buat kita. Iya, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus, Israel diserang. Termasuk tadi disebut tanah Naftali, ya, karena itu memang suku Naftali, dan Galilea oleh Raja Asyur. Ya. Raja Asyur ini, saya membaca referensi juga dari William Barclay tentang Raja Asyur ini, bahwa dia tahu bahwa karena dia pekerjaannya itu mencaplok negara-negara sekitarnya, bangsa-bangsa sekitarnya. Dia takut di bangsa itu terjadi pemberontakan. Seperti misalnya Belanda dulu datang menjajah Indonesia, mencaplok Indonesia, kan ada pemberontakan di mana-mana. Nah, cara dari Raja Asyur ini, bagaimana supaya menghindari pemberontakan di negara-negara jajahannya, termasuk di Israel, termasuk yang ada di Galilea itu. Bagaimana caranya? Saudara, William Barclay bilang begini, dia menggunakan politik di mana dia mengambil sebagian orang di daerah yang dia jajah, dia kasih pindah ke negerinya, atau dia kirim ke negara jajahan yang baru. Sehingga di negara jajahan yang baru, bangsa yang baru itu, bukan saja orang-orang lama yang tinggal di situ, tetapi juga ada orang bangsa lain. Jadi misalnya kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda juga menjajah misalnya orang-orang di Australia, di negara-negara lain.
di India, orang-orang India dia bawa ke Indonesia, baru sebagian orang Indonesia dia bawa kasih pindah ke sana. Itu konsep teori dari Raja Asyur ini supaya apa? Menghindari pemberontakan di daerah-daerah jajahan. Ayat tadi mengatakan apa? Orang-orang Galilea yang ada sebagian di sana, di negerinya itu dipindahkan ke negara jajahan. Sementara di Galilea itu didatangkan orang-orang dari berbagai suku bangsa yang lain. Sehingga kalau misalnya dia menjajah, dia mencaplok ada 20 bangsa, maka saudara bisa bayangkan di Galilea saat itu dia datangkan 20 manusia dengan ras, dengan ini yang berbeda-beda, darah yang berbeda-beda. Ada di Galilea. Ini latar belakangnya, saudara. Kita ngerti ini. Karena ada maksud Tuhan. Kenapa? Ya, dia harus suruh mereka datang ke Galilea untuk bertemu dengan dia, dan dia doakan untuk memberitakan Injil. Jadi taruhlah ada 20 bangsa yang ditaklukkan oleh Raja Asyur ini. Berarti saudara tadi kan orang Kanaan masih ada di sana ya, di Galilea. Lalu ada 3 suku orang Israel asli. Atau mungkin dulu sudah dipindahkan oleh Raja Asyur ini. Ya. Lalu ada 20 kota yang diberikan oleh Salomo kepada bangsa lain untuk menduduki, untuk tinggal di situ. Ditambah dengan 20 manusia dengan latar belakang yang dikirim oleh Raja Asyur ke Galilea. Saudara bisa bayangkan berarti sudah jadi seperti apa itu tanah Galilea. Ya. Sudah segala macam manusia, segala suku bangsa, segala kepercayaan ada di sana. Jadi Galilea itu latar belakangnya, keberadaan kotanya seperti itu. Ini dari sisi latar belakang. Ya. Lalu yang kedua, saya mau membawa kita untuk mengerti letak geografisnya. Karena ini penting juga. Kita perlu tahu juga. Daerah Galilea ini di dalam konsep negara Israel itu berada paling utara. Ya, paling utara. Dia berbatasan di selatan dengan negara Syria. Sebelah timur dengan Laut Galilea, sebelah barat dengan Sungai Yordan. Dari penjelasan ini, ya, William Barclay juga mengatakan begini. Pada waktu itu, transportasi, ya, di Timur Tengah itu sebagian besar melalui daerah Galilea ini. Termasuk juga transportasi laut. Karena apa? Karena letaknya yang berbatasan dengan Laut Galilea itu. Danau Galilea itu. Sementara karena dia berbatasan sebelah barat dengan Sungai Yordan, maka daerah itu menjadi daerah yang subur. Daerah yang sangat subur dan sangat diminati oleh orang-orang. Kita membayangkan kalau daerah Galilea waktu itu adalah daerah yang memang menjadi alat kota transportasi. Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan kota itu dengan keramaian. Transaksi perdagangan di Timur Tengah dari Afrika, dari Eropa itu singgahnya di Galilea. Dan di Galilea itu terjadi kehidupan yang memang benar-benar sudah sangat maju. Karena manusia yang tadi saja, orang-orang yang sudah ada di sana dengan yang dikirim oleh Raja Asyur sudah dari segala bangsa, belum lagi dari bangsa lain, dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bolak-balik ke Timur Tengah itu singgahnya di situ. Bahkan ada yang tinggal karena suburnya. Sehingga boleh dibilang daerah ini adalah daerah multiras. Daerah yang multi kepercayaan juga ada di sana. Nah, karena itu ketika awal Yesus melayani, dia memilih Galilea itu. Sebenarnya adalah dia mau melakukan penginjilan atas segala bangsa. Galilea bukan dihuni oleh kelompok orang-orang Israel saja. Bukan cuma dihuni oleh anak cucunya dari
Aser, ya, suku Aser, Naftali, Sebulun, tidak. Ada orang-orang Kanaan yang masih hidup di sana. Ada suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang ditempatkan di 20 kota. Karena pemberian dari Salomo. Ya, juga ada warga masyarakat lain yang dikirim oleh Raja Asyur ketika mereka menaklukkan Israel secara keseluruhan. Jadi memang sudah sangat multiras, saudara. Semua bangsa, ya, semua bangsa ada di Galilea waktu itu. Karena itu, saudara, tidak usah kita heran. Tidak usah kita heran ketika kita baca misalnya di dalam Matius 28. Nah, Matius 28 ayat 1 sampai 10 itu kan perintah Yesus ketika dia bangkit, dia suruh ke Galilea. Supaya apa? Di sana mereka menerima perintah. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya. Jadi dia panggil mereka untuk melaksanakan perintahnya yang kita kenal dengan nama amanat agung. Pergilah, ya, beritakan Injil ke segala bangsa. Aku memberitakan kepadamu, ya, kesempatan untuk memberitakan Injil, kabar baik itu kepada segala bangsa. Itu amanat agung. Ayat 8, ayat 19 dan 20 dari apa yang tertulis di dalam Matius 28 ini, saudara. Kalau kita secara logika, kita berpikir begini. Apakah waktu itu Yesus sudah pernah berpikir ada pesawat? Ya, ada pesawat. Apakah waktu itu dia sudah berpikir ada kapal cepat? Ada transportasi darat? Sehingga harus pergi memberitakan Injil ke segala bangsa? Tidak. Apakah waktu itu sudah ada internet? Waktu itu sudah ada siaran radio, siaran TV? Tidak ada. Yesus tahu itu. Ada orang yang menolak penginjilan ke segala bangsa, bilang, Yesus itu keliru. Dia tidak mungkin dia punya bahasa salah penafsiran barangkali. Penterjemahan Alkitab salah menerjemahkan kata segala bangsa itu. Saudara, tetapi kalau kita lihat latar belakang sejarah tadi, Galilea, lalu letak geografisnya seperti itu, maka saya kira Yesus tidak pernah salah. Saudara tahu, di dalam catatan yang saya dapat, Galilea itu sebenarnya luasnya tidak terlalu besar. Dia hanya panjang 75 km, sementara lebarnya 40. Berarti tidak terlalu, boleh dibilang tidak terlalu luas, hanya 75 kali 40. Nah, tetapi catatannya di Galilea itu ada 204 desa-desa, atau mungkin disebut kota tadi. Ya, jadi kalau raja yang dihadiahi Salomo 20 kota, mungkin dimaksud 20 desa itu, menempati 20 desa. Di sana ada 204 desa atau 204 kota. Dengan rata-rata penduduknya di setiap desa itu adalah 15.000 orang. Saudara bisa bayangkan, dengan 15.000 satu desa dikali 204, berarti di kota yang daerah yang 75 kali 40 itu berdiam hidup di situ ada lebih 3 juta orang. Dan 3 juta orang itu bukan cuman orang Israel, bukan cuman keturunannya Aser, Sebulon dan Naftali, bukan. Ada bangsa-bangsa yang begitu banyak. Jadi kalau dibilang segala bangsa yang Yesus katakan tadi itu tidak salah. Yesus bawa mereka ke sana. Hei, kamu ada di sini di Galilea, pergi beritakan Injil ke segala bangsa itu melalui apa yang kamu ada, yang kamu punya, kemampuan yang ada padamu, itu di sekitarmu, di 204 desa itu. Karena di situ ada banyak bangsa, ada banyak suku, ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak salah. Ya, saudara, ini memang luar biasa. Tuhan singkapkan saya ketika membaca, merenungkan firman Tuhan.
Saya dulu berpikir, kok Tuhan Yesus juga bilang perintahkan pergi, beritakan Injil ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Memang sudah ada TV, sudah ada radio, sudah ada pesawat cepat, kan belum ada. Ternyata yang dia maksud itu adalah orang-orang yang ada di Galilea itu dari segala bangsa. Saudara, luar biasa, ini rahasia yang memang hebat sekali. Dalam konteks kita, ketika para murid ini mulai melaksanakan, dan setelah itu kan dia terangkat, saudara. Yesus naik ke surga kan setelah dia sampaikan perintah di Matius 28 ayat 19 dan 20 kan langsung dia terangkat, dan itu adalah perintah yang dia tinggal. Perintah terakhir yang sangat penting yang dia sampaikan bukan saja kepada murid-muridnya yang ada waktu itu, tetapi perintah itu disampaikan kepada saudara dan saya juga. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, kepada semua orang di segala bangsa. Mungkin saudara akan berpikir, saya bukan orang sekolah misi, saya bukan seorang teolog, saya tidak punya uang untuk pergi menginjil di Afrika, di segala macam. Ya, seperti itu mungkin kita berpikirnya. Tuhan, kalau boleh saya menginjil, saya melayani di dalam gereja saja atau di sekitar saya saja, sekitar rumah saya, itu sudah cukup bagi saya, karena saya tidak mungkin menjangkau orang segala bangsa. No, kemampuan bahasa Inggris saya di mana, Tuhan? Saya ini cuma tamat SMA. Latar belakang ketidakmampuan saya lebih banyak tidak bisanya daripada bisa, Tuhan. Jadi tolong maklumi. Saudara, ini pesan penting untuk kita. Di zaman modern seperti sekarang ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kuat sekali, sehingga saya, walaupun kru, saya tetap harus sampaikan ini, karena saya percaya ini untuk saudara saya dan yang ada di rumah. Sekarang menginjil ke segala bangsa, tidak perlu harus pergi jauh-jauh ke berbagai tempat. Ada sarana, ada media yang bisa kita pakai untuk menyampaikan berita Injil itu kepada segala bangsa. Saudara, ini sangat efektif sekali. Ya, ini sangat efektif sekali. Media, entah media konvensional, media sosial. Dan saya lihat, saya tahu, di antara kita ini kan teman-teman gereja kan saya tahu semua pasti akan punya akun media sosial misalnya. Kalau saya memang punya media konvensional, radio. Saudara, tahun 2001, saya itu menyiar di salah satu radio di Makassar, namanya Radio Kristi. Karena kita mau menjangkau ke daerah-daerah pedalaman, kita AM bukan FM. FM ini kan terbatas, pendek jangkauannya. AM itu kan dia begini. Jadi sampai di pelosok-pelosok. Ada satu daerah di sana, Kabupaten Jeneponto namanya. Itu di daerah itu kita tahu ada, sampai sekarang kita tahu ya, orang kuda pun dagingnya dimakan. Memang orangnya agak keras-keras juga di sana. Ya, saudara. Gereja dilarang sama sekali. Orang Kristen di segala kabupaten itu hari Minggu hanya disuruh datang beribadah di Polres. Tidak bisa ada menyanyi di rumah-rumah seperti yang barusan terjadi di Tangerang kalau tidak salah, ya, ada orang Katolik yang ditikam gara-gara beribadah di sana waktu itu tahun-tahun 2001. Tidak bisa sama sekali. Kami punya media, Radio Kristi namanya. Saya penyiar. Kita setiap malam saya bersiaran namanya Simponi Malam, kasih ayat-ayat, kasih lagu. Suatu kali saya dapat sepucuk surat, ya, namanya Ancu Daeng Roma. Orang dari salah satu dusun di kabupaten ini. Dia menuliskan, saya ingat sekali, karena itu menjadi pokok doa kami. Dan dia menulis ke saya, Bung Ekber, terima kasih. Apa yang Bung ajarkan tentang Isa Al-Masih di dalam siaran pada hari ini, tanggal ini. Saya percaya itu benar. Dan tolong doakan saya, supaya suatu saat saya bisa ke Kalimantan. Saya akan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Itu suratnya, saudara. Kadang-kadang kita berpikir kita menginjil, kita harus belajar teologi, harus belajar misiologi, harus belajar prinsip-prinsip berkhotbah bagaimana supaya meyakinkan orang. Dengan cara membaca ayat, putar lagu yang bagus, orang itu Ancu Daeng Roma itu
Dia kirim surat, saya kasih tunjuk di saya punya bos, Pak Yosef Chandra namanya, Pak, ini. Ayo, orang ambil waktu, doakan dia terus. Dan mulai hari itu kami doakan setiap penyiar-penyiar duduk bersama kami, doakan Tuhan, coba bagaimana caranya. 3 bulan kemudian, saya mendapatkan sepucuk surat kembali dari dia. Tapi sudah bukan lagi dari Jeneponto. Waktu itu kan masih pos, belum ada WA, SMS dan lain-lain. Dari Kalimantan, dia mengirim surat dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya sekarang sudah menjadi anggota gereja GPIB Maranatha di Balikpapan kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat. Dia sudah percaya kepada Yesus. Saudara, menggunakan media di saat ini kesempatan. Ya, seperti itu. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media itu sangat efektif sekali. Sadar atau tidak sadar, misalnya dalam dunia politik kemarin, pemilihan legislatif kemarin, khususnya di daerah Maluku Utara, yang meraih suara terbanyak itu kan si Geral Taliau, DPD RI, dan juga Ibu Iren dari DPR RI. Saudara lihat, apakah mereka menggunakan baliho di mana-mana? Mereka menggunakan ini jarang sekali. Tetapi mereka memanfaatkan media di mana pikiran, gagasan mereka itu disampaikan dan di mana saja orang bisa tangkap. Karena sekarang seluruh informasi ada di dalam genggaman, kan bahasanya kan begitu. Saya wawancara si Geral waktu itu, saya sebar di mana-mana. Dan timnya bilang, baik, terima kasih. Di Halut sana banyak orang. Dan ketika kami tanyakan, kami dengar visi misinya itu yang di ini dengan baik. Jadi bagaimana media itu bisa mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan untuk memilih politisi yang dia percaya. Bagaimana kalau pesan itu adalah pesan-pesan rohani, pesan iman yang kita sampaikan. Itu akan sangat mudah mempengaruhi kita untuk membawa orang mengenal akan Yesus. Saudara, ini penting sekali. Kalau dulu murid-murid boleh bilang, kami tidak punya kemampuan, kami ini hanya seorang nelayan. Kami tidak punya pendidikan, Tuhan. Bagaimana bisa kami tidak tahu bahasa Inggris? Ya, yang tadi dibacakan itu kan rata-rata nelayan. Mereka lagi bekerja sebagai nelayan. Yesus, mari ikut aku. Beritakan Injil pada segala bangsa. Secara naluri manusianya, mereka pasti kami tidak mampu, Tuhan. Tetapi Tuhan berikan kemampuan karena di sekitar mereka ada begitu banyak orang-orang dari segala bangsa ada di sana untuk menjadi sasaran penginjilan mereka. Dan kemudian yang terjadi kan Injil akhirnya tersebar. Jadi Yesus memilih, ya, Yesus memilih Galilea karena dia ingin Injil kabar baik itu tersebar ke segala tempat. Dan saudara, sekarang ini ketika kita ada di sini dan kita lagi dengar khotbah ini, saudara, Yesus mau saudara dan saya kita gunakan media. Saudara punya akun media sosial. Saya mau bilang, saudara, saya tahu ada banyak semua jemaat kita yang punya akun media sosial misalnya, yang sudah tidak aktif, ayo aktifkan. Ya, sebar kata-kata baik. Tadi pagi ketika khotbahnya Pendeta Fridson Nusa di radio itu bagus sekali, saya tangkap kata-katanya. Ya, dia bilang bukan saja Tuhan tidak sekedar menghendaki pemulihan ekonomimu, tapi yang lebih penting dari itu dia menghendaki pemulihan karaktermu. Saudara, saya rasa ini sangat diberkati khotbahnya tadi pagi di radio. Saya ketik, saya share. Yang ada berteman dengan saya, coba tadi sempat lihat. Kata-kata seperti itu kalau dibaca oleh orang-orang yang tidak seiman, teman-teman kita, paling tidak itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, sudah waktunya sekarang ini. Kita hidup di zaman yang sudah berubah. Sehingga ini waktunya kita menggunakan media sosial kita, media apapun yang Tuhan percayakan buat kita, dengan semaksimal mungkin supaya lebih banyak orang yang diberkati dan kenal Yesus. Saudara, saya ada seorang dari Kau, dia mama guru di Kau. Saya punya sepupu, punya teman guru. Dia punya anak itu di Jerman. Beberapa kali dia WA ke saya. Ekber, ini adiknya ini ya, Ibu Nonya. Iya, begitu. Ya. Terus gimana? Oh ya, saya ini di Jerman. Terima kasih, saya lagi dengar khotbah. Saya tidak ingat khotbahnya hari apa waktu itu.
di radio. Saya diberkati, karena sini sebenarnya sudah jarang gereja. Di Jerman, orang kau yang kerja di Jerman. Ya. Lalu beberapa hari kemudian, ya kalau tidak salah Ria ya, dia waktu itu ya, saya sekarang lagi liburan di Portugal dan saya lagi dengar khotbah ini sama lagu rohani dari radio. Saudara, ini kabarkan Injil ke segala bangsa, itu yang model itu, saudara. Karena itu saudara, saya konsisten, ya. Sekalipun pelayanan radio ini memang berat, kita harus jungkir balik, tetapi bagi saya pemberitaan Injil ke segala penjuru. Nah, saudara juga punya kesempatan untuk itu. Ayo yang sudah tidak aktif media sosialnya, gunakan ini sebaik-baiknya, manfaatkan. Habis khotbah ini saudara kirim ayat, tidak usah lihat orang like, tidak usah lihat orang ini, sebarkan saja. Karena ternyata memang saya melihat, wah ini luar biasa. Sekarang ini kalau kami radio, saya lagi mencari karyawan khusus menangani media sosial, mau Instagram, radio, mau Facebook, mau TikTok, semua yang ada, YouTube, kita manfaatkan itu. Karena Yesus panggil murid-murid ke Galilea. Karena dia mau tunjukkan, ini ada segala bangsa ini, perlu kamu injili. Sekarang Yesus panggil saudara dan saya. Di saat dia akan naik ke sorga, dia memberikan pesan. Ya, amanat aku, pergi, beritakan Injil ke segala bangsa. Dan itu bukan pesan yang biasa-biasa saja, saudara. Kita ada di zaman yang memang harus kita menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan media untuk itu. Jangan media yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mungkin saudara barangkali berpikir, ini kan tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau nanti ketika kita berhadapan dengan dia tanya apakah saudara sudah memberitakan kabar baik, sudah melaksanakan apa yang saya perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, saudara bisa mengelak dan mengatakan, Tuhan, saya kan bukan lulusan I3, saya bukan lulusan sekolah penginjilan, saya tidak pernah ikut diklat penginjilan, Tuhan. Saya tidak tahu bahasa Inggris, Tuhan. Saya untuk makan saja terbatas. Saya tidak mungkin mau pergi memberitakan Injil sampai di Australia, di Afrika dan lain sebagainya. Tuhan akan bilang, kamu punya akun media sosial apa? Ya. Kamu punya akun YouTube apa? Kalau kamu, saudara dan saya ada, maka tidak akan ada alasan yang baik bagi kita di hadapan Tuhan untuk beralasan seperti itu. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil ke segala penjuru itu ini sebenarnya. Momennya zamannya sekarang kita ini. Orang-orang tua kita dulu kan belum ada yang beginian. Orang-orang tua dulu kita kan kalau mereka memberitakan Injil ke berbagai negara kan mereka support penginjil-penginjil yang dari Malang, dari mana. Ayo kita dukung. Mereka pergi ke Sri Lanka, mereka pergi ke... Sekarang tidak perlu, saudara, di tanganmu. Saudara bisa memberitakan Injil melalui apa yang Tuhan sudah percayakan. Saudara, Galilea itu segala bangsa ada di sana. Karena itu Yesus bilang beritakan Injil. Saudara, saya pernah ingat Pak Pendeta Ara waktu pernah khotbah pernah bawakan teknik berkhotbah melalui radio ya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya ingat sekali Pak Ara bilang, saya ini setiap bulan harus membayar sampai 12 sampai 13 juta ke tempat radio yang ada di Jakarta hanya supaya orang dengar Injil. Ya, itu Pak Ara Siahaan, dia waktu di sini waktu bawakan cara. Berarti betapa pentingnya kabar ini disampaikan kepada segala makhluk. Sehingga saya ajak kembali saudara. Tema ini bukan kebetulan. Tema ini bagi saya ya adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Mari kita beritakan Injil ke segala penjuru, ke segala bangsa melalui apa yang ada pada kita. Aktifkan kembali apa yang saudara punya. Jangan sia-siakan itu. Yang penting digunakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa hari terakhir saya kaget. Ya, kalau saudara berteman dengan istri seorang pendeta yang cukup dikenal di Tobelo ini. Saya sangat kaget ketika baca. Saya tidak mau berkomentar atau memberikan masukan apapun. Hanya saya kaget ketika dia bilang, ngana ini seperti Lucifer. Ya, dengan bahasa yang istri seorang pendeta. Betul-betul. Apakah itu jadi berkat?
Ya, tidakkah bisa kita setiap hari mengirimkan ayat-ayat? Ya, saudara, saya punya teman pengacara di Jakarta, Pak Happy. Setiap hari, kadang-kadang ayatnya saya tidak baca, tapi karena sudah terlalu sibuk, tapi setiap hari tidak pernah bosan ayat itu dikirim WA. Dan apakah itu tidak bisa kita lakukan melalui media sosial gitu? Apalagi kalau saudara mendapatkan akses yang gratis, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk itu. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Mari, ini kesempatan yang baik. Ketika kita memperingati kenaikan Yesus, di situ Dia ada memerintahkan bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan itu disampaikan ke Galilea. Karena di Galilea itu segala bangsa ada tadi. Dengan segala kepercayaan, segala hal yang mereka lakukan di sana. Itu kesempatan baik untuk memberitakan Injil pada mereka. Nah, melalui ini, media yang kita punya, ayo sama-sama ya kita lakukan itu. Saya sampai kapanpun, saya terus eksis, saudara. Ya, saya selain media sosial, media konvensional. Dan itu memang luar biasa, memberkati banyak orang. Yang tadi orang ada liburan di Portugal pun, dia bilang, Pak, saya diberkati dengan khotbah yang disampaikan, khotbah tadi di radio itu. Yang begini kan menyenangkan sekali. Menguatkan kita juga, saudara. Daripada kita punya sesuatu yang kita tidak bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita bersama. Mari, kalau kita punya media-media sosial, media konvensional, media apapun, ayo kita manfaatkan itu untuk memberitakan Injil kepada segala orang. Gunakan untuk hal-hal baik. Ya, saya juga sering mempromosikan ini saya. Ya, kita punya program-program biar orang dengar, biar orang tahu siapa Yesus itu, Sang Juru Selamat. Dan saya tahu ada banyak orang yang sudah kenal Dia. Hanya tinggal bagaimana gereja akan menjangkau mereka, untuk membawa mereka, ya, seperti dalam firman-Nya, ajar mereka melakukan. Tinggal itu saja. Kita sudah memberitakan. Saudara boleh kirim ayat-ayat apa saja, kata-kata apa saja. Saudara bisa membagikan video-video pendek, kesaksian-kesaksian, dan itu akan memberkati banyak. Kita tidak tahu, mungkin ada gereja di kota lain sana, di negara lain saya menjangkau mereka. Tapi kita sudah melakukan itu untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita pelayan musik, pelayan altar, ayo. Saya ingin kita nyanyikan satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya, pelayan musik. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, ya. Kita senangkan hati Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, biar pujian ini menjadi kesukaan kita. Haleluya, Yesus. Dan kita akan berdoa bersama-sama, membuat komitmen yang baru dengan Tuhan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin, Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu.
rinduanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita biarkan musik mengalun sebentar dengan lembut. Bapak Ibu, mungkin kita pernah nonton ya dan dengar anak seorang pemimpin Hamas yang ada di Palestina sana. Dia percaya Yesus. Saya kira ini kesaksian yang luar biasa. Dan apa yang dia katakan, selama 120 tahun lebih, 1200 tahun lebih, mereka ditutupi, mereka dibatasi untuk tahu kebenaran. Tapi setelah ada keterbukaan yang mereka alami dengan masuknya siaran-siaran YouTube, media sosial dan lain-lain, akhirnya dia menemukan juru selamat melalui menyaksikan kesaksian dan firman Tuhan yang disampaikan. Itu anak dari pemimpin Hamas, dan saya kira kita semua sudah tahu ceritanya. Itu menarik sekali. Bagaimana memberitakan Injil kepada segala bangsa itu dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk bilang, Tuhan, saya tidak sekolah teologi, saya tidak punya uang untuk ini dan itu. Saudara bisa dapat akses wifi gratis untuk menyebarkan kabar baik itu, saudara. Saya cuma mau bilang, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban kita. Kita hidup di zaman yang mempermudah kita untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Yesus membawa murid-murid ke Galilea dengan tujuan itu, supaya semua bangsa-bangsa yang ada di Galilea, yang begitu banyak itu, yang 3 jutaan orang lebih dari segala bangsa, dilayani, diberitahu tentang keselamatan itu. Dan itu juga dia mau untuk kita lakukan, saudara. Mari, saudara. Saudara yang selama ini mungkin hanya memanfaatkan media-media yang ada pada kita itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hanya mempertontonkan kehebatan, kekayaan dan kemampuan kita. Ayo ubah. Saudara dapat sesuatu dari firman Tuhan di ibadah minggu, saudara bagikan. Saudara bagikan, kita tidak tahu, mungkin saja ada orang yang tiba-tiba lagi stres dan dia dapat kita dan dia dikuatkan. Ada orang membunuh diri barangkali, dengan dia melihat apa yang kita bagikan, dia akan sadar dan tidak mengambil janji. Saudara sudah menyelamatkan jiwanya. Ini yang Tuhan mau, pesan yang khusus Tuhan mau. Kita hidup di zaman sekarang ini, di mana memang kita harus menggunakan media untuk memberitakan kabar baik, dan itu adalah cara yang sangat-sangat efektif. Mari saudara, aktifkan kembali saudara yang mungkin sudah jarang-jarang. Ayo, setelah dengar firman Tuhan ini, bagikan itu lagi. Hal-hal yang positif, memperkenalkan Yesus pada orang. Saudara kirim gambar-gambar Tuhan Yesus pun memberkati orang, itu sudah akan menolong banyak orang. Haleluya Yesus. Kalau kita melakukan itu, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Karena dia memerintahkan itu ketika dia naik ke sorga. Dia bilang, pergi beritakan Injil kepada segala bangsa. Haleluya. Mari, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Yes. Hanya itu kerinduanku. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Firman-Mu akan terus tertanam kuat di dalam hati kami, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, demikian juga dengan
umat-Mu yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Mampukan, kuatkan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid-Mu untuk ke Galilea. Kami bawa hidup kami bawa segala apa yang kami punya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami siap memberitakan Injil kepada segala bangsa dengan cara yang Tuhan sudah ajarkan buat kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu jika hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan buat jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan